terpercaya. Makan bergizi gratis, respon siswa diberi menu nasi goreng. Polisi kejar penyuplai amunisi ke kelompok kriminal bersenjata Aske Mabel. Pesona wisata Sungai Sembra. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita Kompas Sorong sepekan hari ini. Selama 30 menit ke depan bersama saya Ece Dias, inilah Kompas Sorong sepekan selengkapnya. Hari kelima pelaksanaan program makan bergizi gratis dengan menu nasi goreng di Kabupaten Sorong diwarnai berbagai respon dari siswa sekolah dasar. Ada siswa yang antusias menerima, ada yang tidak menyukai menunya, dan bahkan ada yang memilih membawa pulang makanan untuk ibunya. Sebanyak 358 siswa sekolah dasar Impres 18 Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya memasuki hari kelima menerima paket makan bergizi gratis pada Jumat pagi. Para siswa ini begitu antusias menyambut makan bergizi gratis di hari kelima dengan menu berupa nasi goreng, telur dadar iris, dan buah melon. Salah seorang siswa, Alfa Fatem, mengaku senang dapat makan bergizi gratis setiap hari di sekolah karena di rumah belum tentu disiapkan sarapan pagi. Siswa lainnya, Edo, memilih membawa pulang makanannya ke rumah karena ingin memberikan kepada ibunya. Dibungkus untuk siapa deh? Dibungkus untuk siapa? Mama sama kakak. Oh, dibawa pulang. Enak, tapi ada di rumah cuma tambahan. Lebih kesini langsung makan aja. Tapi jangan sama saja, harus ganti terus. Oh, harus diganti. Sementara itu, siswa lainnya mengaku tidak menyukai menu nasi goreng yang telah disajikan. Terlihat beberapa siswa tidak menghabiskan nasi goreng tersebut dan membuangnya di tempat sampah. Kepala Sekolah SD Impres 18 Kabupaten Sorong mengatakan, program makan bergizi gratis ini membantu pemenuhan gizi bagi siswa sekolahnya. Selain itu, dapat mengurangi kebiasaan para siswa jajan makanan instan. Dari awal hingga saat ini siswa sangat antusias dan menerima baik makanan bergizi gratis ini karena ada siswa yang makannya begitu senang sehingga mereka berharap juga nanti setiap hari bisa mendapat makanan bergizi gratis seperti ini. Pihak sekolah juga berharap program makan bergizi gratis dapat berkelanjutan dan paket menu yang diberikan lebih bervariasi dengan pangan lokal. Rabinia Rangga, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sorong menanamkan nilai-nilai nasionalisme dan pendidikan karakter melalui kegiatan perkemahan pramuka yang diikuti oleh 1.000 siswa dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Sesuai dengan tujuan pramuka, yakni organisasi pendidikan formal untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan kemandirian pada generasi muda. Hal inilah dilakukan oleh Pramuka Kota Sorong dengan membangun kompetensi anak melalui berbagai perlombaan dalam kegiatan perkemahan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sorong mengatakan, dalam kegiatan pramuka ini akan memperdalam wawasan dan kecintaan para siswa
tentang makna penting Bhinneka Tunggal Ika. Karena di tengah-tengah perbedaan itu, jikalau kita tidak merawat perbedaan kita, maka perbedaan itu akan menciptakan konflik. Sehingga dari pramuka itu kita coba terus memberi penguatan, mendengung tentang pentingnya Bhinneka Tunggal Ika di tengah-tengah perbedaan, agar dari generasi muda kita hari ini dapat membangun kebersamaan, menanamkan nilai-nilai persatuan itu dalam hati mereka, agar persatuan bangsa itu tetap menjadi prioritas kita. Bangsa nggak bisa tercabik-cabik karena perbedaan. Dengan harapan pembelajaran yang diperoleh lewat kegiatan perkemahan pramuka ini dapat membangun dan memperkuat persatuan bangsa, serta membentuk karakter anak menjadi lebih baik. Hal ini sejalan dengan tujuan kebiasaan Anak Indonesia Hebat yang dicanangkan Kementerian Pendidikan, dimulai dari bangun tepat waktu, beribadah, olahraga, makan bergizi, bermasyarakat, gemar belajar, dan tidur malam tepat waktu. Tim Liputan Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Jelang Ramadan, sejumlah remaja secara sukarela membersihkan Masjid Darul Ma'arif, Kota Makassar. Pembersihan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian remaja menyambut bulan suci Ramadan tahun ini. Aksi bersih-bersih masjid dilakukan remaja Masjid Darul Ma'arif, Kecamatan Talo, Makassar, jelang datangnya bulan suci Ramadan. Sambil melantunkan sholawat, satu persatu ruang masjid dibersihkan dengan cara disapu dan dipel. Karpet yang biasa digunakan jamaah untuk beribadah hingga penyiapan Al-Quran juga tidak luput untuk dibersihkan. Aksi bersih-bersih dilakukan agar memberikan rasa nyaman bagi jamaah saat melaksanakan ibadah di bulan suci nanti. Hari ini mengadakan kegiatan bersih-bersih masjid untuk menyambut bulan suci Ramadan, untuk menyemarakan bulan suci Ramadan. Kegiatan bersih-bersih masjid mulai dari lantai 2 sampai dengan lantai dasar, lantai pertama, untuk persiapan kita menyambut bulan suci Ramadan. Sekarang aktivitas anak-anak remaja kita lagi melakukan bersih-bersih di teras masjid untuk kebersihan masjid kita dan keindahan masjid kita bersama. Selain menata keindahan masjid, aksi bersih-bersih ini juga memberikan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat kepada masyarakat. Rama Pratama, Kompas TV, Makassar. Polisi kejar penyuplai amunisi ke kelompok kriminal bersenjata Aske Mabel. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Masih bersama saya, Ece Dias di Kompas Sorong Sepekan. Saudara, Satgas Damai Kartens akan mengejar pelaku yang menyuplai amunisi untuk kelompok kriminal bersenjata pimpinan Aske Mabel. Satgas Operasi Damai Kartens akan melanjutkan penyelidikan untuk mengungkap pemasok amunisi kepada kelompok kriminal bersenjata pimpinan Aske Mabel. Penyelidikan akan dilakukan karena jumlah amunisi yang dikuasai KKB Aske Mabel saat ditangkap lebih banyak dibandingkan saat Aske Mabel kabur dari Polres Yalimo pada Juni 2024, di mana pada saat kabur Aske Mabel membawa 60 butir amunisi. Namun saat ditangkap aparat menyita 117 butir amunisi kaliber 5,56 mm. Kapolda Papua Irjen Pol Patrick Renwarin mengatakan dari hasil pemeriksaan terhadap anggota KKB Nixon Matuan, terungkap bahwa KKB Yalimo mendapatkan tambahan amunisi. Kalau kita bicara soal amunisi, ada amunisi dinas, ada amunisi yang didapat dari luar. Ini yang kita masih pelan-pelan bertanya terus. Yang pasti keterangan dari saudara Nixon setelah ditangkap sebelumnya
dia baru mengakui, kita belum proses kepada orangnya siapa. Dia baru mengakui bahwa dia dapat ada bantuan amunisi dari orang lain. Itu yang kemudian ada amunisi 5-6 ini mudah didapat di mana-mana. Jadi kita tidak berkemungkinan bahwa memang ada, entah dia beli atau dia jual atau dia beli atau dia dapat atau bagaimana, kita belum tahu. Yang pasti ada tambahan amunisi menurut keterangan dari saudara Nixon yang sudah ditangkap sebelumnya. Kalau jumlahnya bertambah, kalau kita lihat dari total jumlah amunisi yang ada ini bertambah. Vindi Rakmeni, Kompas TV, Jayapura, Papua. Akibat pemalakan, 2 kelompok warga di Kota Sorong saling serang menggunakan senjata tajam pada Kamis siang. Peristiwa ini menyebabkan 4 polisi mengalami luka ringan. 2 kelompok warga di distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Papua Barat Daya terlibat bentrok dengan menggunakan senjata tajam pada Kamis pagi. Kejadian ini diduga dipicu akibat aksi pemalakan. Akibat aksi saling serang itu, 4 anggota Polresta Sorong Kota mengalami luka-luka, terkena lemparan batu saat berupaya melerai bentrokan. Kapolsek Sorong Timur, AKP Laude Samsir mengatakan, untuk meredam situasi, aparat kepolisian terpaksa mengeluarkan gas air mata guna membubarkan massa. Bentrokan akhirnya mereda setelah berlangsung selama beberapa jam, dan kini situasi sudah kembali kondusif. Atas nama Yoram ini, kurang lebih subuh tadi memalak salah satu warga dari Melati Raya, sehingga dengan adanya palakan itu dari warga tidak terima, sehingga lakukan perlawanan sampai pagi ini terjadi lempar antara kompleks Melati Raya sama kompleks Kopoda di Melati Raya. Ini situasinya sudah bisa dikendalikan. Tadi kami pihak kepolisian sudah berbicara atau langsung menghubungi para tokoh-tokoh dari Kopoda maupun dari Melati Raya untuk masing-masing mengingatkan kepada masyarakat untuk menahan diri, jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Tim Liputan Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Pesona wisata Sungai Sembra, nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Masih bersama saya Ece Dias di Kompas Sorong Sepekan. Saudara, Kabupaten Sorong Selatan merupakan salah satu kabupaten di Papua Barat Daya. Kabupaten ini terkenal dengan keindahan wisata sungai, salah satunya wisata Sungai Sembra yang airnya sebening kaca. Tak heran orang sering menyebut Sorong Selatan dengan julukan 1000 sungai. Selain Raja Ampat, ada sejumlah wisata menarik di Papua Barat. Salah satunya di Kabupaten Sorong Selatan yang berjulukan 1000 sungai. Di mana hampir semua sungai yang ada, airnya sebening kaca, dan hal inilah yang menarik perhatian pengunjung. Sungai Sembra misalnya, tempat wisata yang satu ini memiliki keindahan yang sangat menarik. Sungai ini berada di tengah pepohonan yang rapat, dan pantulan cahaya matahari memperjelas warna jernihnya air Sungai Sembra. Untuk menuju ke lokasi wisata ini, pengunjung dapat menggunakan transportasi darat dari Kota Sorong dengan jarak tempuh kurang lebih 4 jam perjalanan. Pengunjung yang datang tidak perlu cemas dengan harga tiket masuk, karena tarif masuknya cukup terjangkau, berkisaran Rp10.000 untuk satu orang. Selain menikmati airnya yang segar dan sejuk, pengunjung dapat bersuah foto karena telah disediakan tempat foto yang berlatar belakang Sungai Sembra. Karena
Karena di Jayapura juga ada yang kayak begini namanya Kali Biru baru. Cuman pas saya datang ke sini ternyata Semta luar biasa. Keren, mantap. Airnya masih kayak kaca kalau teman-teman lihat. Diharapkan pemerintah daerah setempat bisa lebih mengembangkan wisata Sungai Sembra dengan menambah fasilitas yang memadai agar lebih menarik perhatian pengunjung. Tim Liputan Kompas TV, Sorong, Papua Barat. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Sorong Sepekan episode hari ini. Saya Ece Dias mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa, Kompas TV independen terpercaya.